وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اقتداء بكتاب الله العزيز كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini selepas salat subuh sampai dengan isyraq insyaallah kita akan sama-sama mengkaji beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 207. Karena kita termasuk manusia yang disebut dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," dan di antara manusia. Ada dua kali penyebutan dalam ayat ini. Penyebutan pertama pada ayat 204. Dilanjutkan dengan beberapa ayat berikutnya. Dan penyebutan yang kedua yaitu ayat 207. Hanya satu ayat. Tetapi kedua ayat tersebut dimulai dengan kalimat wa minan nas, dan di antara manusia. Nanti kita bisa muhasabah setelah mengkaji kedua kalimat ini yang terdapat dalam ayat-ayat yang akan kita sebutkan, termasuk manusia yang mana kita. Yang pertama adalah wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang yang perkataannya tentang kehidupan dunia membuatmu takjub, hai Nabi. Jangankan orang lain, Nabi aja takjub. Nabi saja kagum mendengar perkataan yang disampaikan orang ini. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas dirinya terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Oh, ternyata pantas Nabi pun kagum, karena di samping ucapannya itu mengagumkan, ditambah pakai nama Allah. Berbohong dengan nama Allah. Bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam pun dulu tertipu karena iblis pakai nama Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis pun bersumpah setelah memberitahu kepada Adam itu pohon
namanya syajaratul khuldi, pohon kekal. Kalau kau makan buahnya, kau akan jadi malaikat, kau akan kekal tinggal di surga. Biasa saja Nabi Adam mendengar rayuan, bujukan seperti itu, tetapi dia kagum ketika iblis berkata, wa qasamahuma, dia bersumpah dengan nama Allah, inni lakuma laminan nasihin, saya sekedar memberi nasihat saja. Maka dimakan buah itu oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena pakai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa cerita para penceramah, Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim itu mendengar ada orang itu menyebut nama Allah, senang, kagum mendengar ucapan itu. Maka Nabi Ibrahim pun memberikan seekor kambing. Kemudian dia minta tolong ucapkan lagi. Ketika diucapkan, diberikan ekor kambingnya lagi. Setiap kali orang itu mengucapkan nama Allah, maka diberikan seekor kambing. Sampai Nabi Ibrahim berkata, jangankan kambing, kalau saya punya anak, saya kasih anak saya sembelih anak saya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Allah pun menguji ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan menyampaikan wahyu dalam tidurnya. Dia diperlihatkan menyembelih anaknya. Kenapa? Karena terkesan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga sering terkesan kalau orang udah sebut nama Allah, betul ya? Ya Allah, demi Allah, dan Pak Ustaz, wah udah demi Allah nih ngomongnya, nggak bisa ditolak nih kayaknya. Udah pakai demi Allah, nggak cukup demi Allah dua, demi Allah, demi Rasulullah, dua itu terkesan. Ada orang yang begitu. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Padahal orang ini aladul khisam, orang yang sangat keras penentangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini ayat ini turun kepada Al-Akhnas bin Syuraih namanya, As-Saqafi. Jadi dia datang, ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azhara al-Islam, dan dia tampakkan keislaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa yang ada di hatinya, wa ma fi batinihi khilafu dzalik, berbeda dengan apa yang nampak pada luarnya. Jadi dia orang munafik. Orang munafik itu kalau dia ngomong manis di depan Nabi, kalau dia ngomong bagus depan Nabi, padahal dalam hatinya tersimpan kebencian yang sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ini kalau dia ngomong paling gampang keluar nama-nama Allah, wallahi demi Allah, paling lancar keluar di lidahnya itu untuk menutupi kedustaan yang mereka sembunyikan. Padahal kata Allah, wa huwa aladul khisam. Yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini turun terkait dengan orang-orang munafik yang mereka itu menipu Nabi. Ya Rasul, sekarang kan saya sudah masuk Islam, maka jangan biarkan saya pulang sendirian, karena di belakang saya banyak juga orang-orang yang bakal masuk Islam. Tolonglah kirim 10 orang yang pinter-pinter, yang ngerti-ngerti agama untuk mengajarkan Al-Quran.
tolong dong kirim 10 orang untuk mengajarkan kami fikih agar kami paham tentang Islam. Oh, senang Nabi. Maka dikirim sama Nabi 10 orang. Sampai di suatu tempat namanya Ar-Raji', mereka dibunuh, diperangi mereka. Maka peristiwa itu dikenal dengan nama Faji'atul Raji', tragedi Raji'. Kalau tragedi Bintaro nggak ada apa-apanya. Dulu waktu saya masih kecil terkenal ada tragedi Bintaro, kecelakaan kereta itu nggak ada apa-apanya. Masih kalah dengan 10 orang dikepung dengan 200 orang dengan lengkap panahan yang ahli memanah, dipanah. Maka Nabi di situ ditipu oleh orang-orang ini. Jadi kata Imam Katsir, ini ayat terkait dengan itu, terkait dengan amma nazalat annaha nazalat fi nafarin minal munafiqina takallamu fi Hubayb wa ashabihi alladhina qutilu birraji' wa abuhum. Ini terkait kata Abdullah bin Abbas tentang beberapa orang dari kalangan munafik. Mereka ngomong tentang Hubayb dan sahabat-sahabatnya yang dikirim oleh Nabi untuk mengajar atas permintaan, tetapi ditipu malah dibunuh di Ar-Raji'. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya pun menurunkan kedua ayat ini, wa minan nas wa minan nas. Sebagian manusia ada itu munafik yang menipu, sebagian lagi ada mukmin yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Al-Imam Nukatsir, bal dzalika 'amun fil munafiqina kullihim wa fil mu'minina kullihim. Ayat ini umum. Dia cerita tentang orang munafik semuanya dan cerita juga buat orang beriman semuanya. Jadi nggak khusus buat Akhnas bin Syuraih, nggak khusus buat Hubayb ya, atau Suhaib bin Sinan, tidak. Ini khusus umum untuk orang beriman, semua dicerita. Untuk orang munafik juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang yang punya kaidah, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa diambil itu adalah mengikut kepada umumnya lafaz, bukan sebab yang khusus. Jadi meskipun latar belakangnya itu ada, ini Akhnas bin Syuraih, ini Suhaib bin Sinan latar belakangnya, tetapi secara umum yang perlu diperhatikan adalah karakter sifat. Maka saya bilang tadi di awal-awal, kita akan muhasabah nanti di akhirnya. Kita masuk orang yang punya karakter mana nih? Apakah yang karakternya itu, lidahnya itu ahla minal kasal, lebih manis daripada madu, tetapi wa amar ya qulubuhum minas sabiri. Apakah hatinya lebih pahit daripada buah, apa yang paling pahit? Buah maja ya, disebut maja pahit nih, buah maja yang pahit. Apakah ya dia punya lisan manis, lebih manis daripada madu, tetapi hatinya pahit lebih daripada buah maja? Atau broto wali itu pahit tuh, diminum air pahit. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjelaskan karakter orang-orang yang tidak disukai pada waminatan yang pertama, yaitu wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Ya. Di samping dia manis mulut tapi pahit hati, ada lagi yang Allah tidak sukai, yaitu perbuatan mereka yang buruk. Wa idza tawalla, jika mereka pergi, sa'a fil ardi, berusaha di muka bumi, dia buat kegiatan di bumi, liyufsida fiha, dia buat kerusakan. Wa yuhlikal harsa wan nasla, dia rusak itu yang namanya al harsa, tumbuh-tumbuhan ya, pohon-pohonan dirusak pada dia. Wan nasla, dan juga binatang-binatang ternak ya.
Karena memang berkaitan antara pohon dengan binatang terkait. Kalau hutan sudah habis, ya binatang pada keluar cari makan, lapar dia. Kalau keluar di tengah-tengah manusia, ujung-ujungnya mati dibunuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang munafik seperti ini bisa juga yang dimaksud al-hasa wan nasal, yaitu tumbuhan iman yang sudah disemai oleh Rasulullah, bibit-bibitnya dirusak oleh mereka sehingga tidak tumbuh. Liyufsida fiha, untuk berbuat kerusakan, wa yuhlikal hasa wan nasl, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka dengan kerusakan. Nah, ini poin penting. Dimanapun kita berada, jangan sampai kita berbuat kerusakan. Dimanapun kita berusaha, maka jangan sampai berbuat kerusakan, karena Allah tidak suka berbuat kerusakan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan apa yang tidak disukai oleh Allah. Wa idza qila lahu taqillah. Orang ini kalau diingetin, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, akhazathul izzatu bil ismi, malah semakin sombong, semakin jadi untuk berbuat dosa. Ada orang-orang kayak begitu. Diingetin bukan malah sadar, merendah, malah semakin congkak sombong untuk melawan dan menentang. Wa idza qila lahu taqillaha akhazathul izzatu bil ismi fahasbuhu, maka cukuplah untuk orang ini jahannam. Wa labisal mihad, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat itu. Misalnya peristiwa yang dialami oleh Khabbab Ibnul Arat misalnya. Kalau kita baca tafsir Al-Quran, ada sahabat Nabi yang dulu dia itu budak, namanya Khabbab Ibnul Arat. Dia bilang, kuntu rajulan qailan bi Makkah. Saya ini budak, tinggal di Mekah. Fakuntu a'malu lil As bin Wa'il. Nah, waktu itu aku bekerja, ya, melakukan satu buah pekerjaan atas permintaan Al-As bin Wa'il, yaitu bekerja untuk membuat pedang. Fakuntu a'malu lil As bin Wa'il saifan. Aku dapat order bikin pedang. Siapa nih yang hari ini dapat order bikin golok nih? Ada order-order seperti itu, ya, disuruh bikin pedang. Maka dibikin pedang. Setelah pedangnya jadi, diserahkan, tetapi nggak mau bayar. Jadi Al-As bin Wa'il ini ngasih kerjaan, kamu bikin pedang ya. Akhirnya si Khabbab bin Arat, dia bikin pedang. Dia udah keluarin modal dulu, dia keluarin tenaga, dibikin tuh pedang. Setelah jadi nggak dibayar. Maka kata Khabbab bin Arat, fajitu ilaihi ataqadah. Aku datangi dia, aku tagih utang. Mana pembayaran pedang yang sudah aku buat? Enggak pernah mau bayar. Enggak pernah mau bayar sampai keluar ucapan dari Al-As bin Wa'il, la wallahi la aqdika hatta takfura bi Muhammadin. Tidak, demi Allah, aku tidak akan bayar hutangku kepadamu sampai kamu kufur kepada Muhammad. Padahal namanya hutang kan nggak bersyarat begitu. Namanya hutang nggak bayar. Ini syaratnya berat lagi bagi sahabat Nabi. Saya bayar kalau kamu ingkar, jadi kafir dengan Muhammad. Maka Khabbab bin Arat bilang, la, tidak. Wallahi demi Allah, la akfuru bi Muhammadin hatta tamuta summa tub'asa.
Aku tidak akan kufur kepada Muhammad, ya, hanya untuk mendapatkan pembayaran, ya, sampai kamu mati pun gak akan aku kufur denganmu. Bahkan sampai kamu nanti dibangkitkan hidup kembali di hari kiamat, aku tak akan kufur dengan Nabi Muhammad. Jadi dinasihatin itu Al-As bin Wa'il, ya, bahwa kamu akan mati, kamu akan dibangkitkan. Dinasihatin tentang kehidupan akhirat yang berbeda dengan kehidupan dunia, ya. Untuk masalah utang doang, ya, diingetin, saya tidak akan kufur dengan Muhammad, ya, sampai kamu mati, sampai kamu dibangkitkan nanti. Artinya iman saya akan tetap kuat sampai dengan hari kiamat. Tetapi ketika dinasehatin kayak gini, apa kata Al-As bin Wa'il? Oh gitu, ente yakin dengan akhirat? Ente yakin orang yang mati bakal dibangkitkan lagi? Alastum taz'umuna anna fil jannati zahaba wa fiddatan wa harira wa min kulli samarat? Ente kan orang-orang yang berkeyakinan, ya, bahwa di sorga nanti ente dapat emas, dapat perak, dapat sutra, dapat buah-buahan, ya. Ya udah, fa inna mau'idakumul akhirah, kata dia. Kalau gitu saya janji deh, saya bayar nanti di akhirat. Masya Allah, diingetin tentang akhirat malah dipakai sebagai alasan buat dia, ya udah di akhirat saya bayar, dengan maksud dia tidak akan bayar hutang tersebut. Jadi ditakut-takutin, kemudian dinasehatin bahwa kalaupun kau selamat di dunia nggak bayar hutang, di akhirat kamu akan tetap ditagih, ya. Tetapi dia bilang, ya udah saya bayar di akhirat aja, kata dia seperti itu. Maka turun ayat Al-Quran, afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala lamutayanna malahu wa walada. Hai Nabi Muhammad, kamu pernah gak lihat orang yang kayak begini nih? Dia gak percaya dengan akhirat, tetapi dia bilang, ya udah saya bayar di akhirat, nanti di akhirat juga saya punya harta, saya bakal punya anak yang banyak yang akan nolongin saya. Orang nggak yakin dengan akhirat, tetapi dia pakai hujah akhirat itu untuk menyelamatkan dirinya dari kewajiban membayar hutang. Maka Allah sindir, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. At-tala'al ghaibah. Apakah orang seperti ini dia sudah bisa menyingkap perkara yang gaib? Apakah dia sudah lihat itu alam akhirat sehingga dia bisa bilang saya juga nggak apa-apa di akhirat? Emang ente doang? Emang sorga buat ente doang? Ya, sorga juga ada buat kami yang nggak percaya. Loh, aneh kata Allah. Kok orang nggak percaya dengan akhirat, lalu sekarang memantapkan ucapannya bahwa dia akan dapat sesuatu di akhirat seperti orang beriman dapat, ya. At-tala'al ghaibah. Apakah mereka sudah lihat itu yang gaib? Amittakhadha indar rahmani ahda, atau dia sudah punya surat perjanjiannya dengan Allah, dengan Ar-Rahman, bahwa dia akan dapat sesuatu di akhirat? Kalla, kata Allah, tidak. Jangan begitu. Kalau kamu tidak beriman dengan akhirat, jangan loncat pagar pakai ayat yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya dengan akhirat. Kalla, jangan begitu. Sanaktubu ma taqul, sanaktubu ma yaqul, kami akan tulis tuh ucapan kamu. Wa namuddu lahu minal azabi madda, dan kami akan berikan tangguh masa yang panjang biar kamu terombang-ambing dalam kesesatan, sehingga menjadi panjang pula siksa kamu nanti di akhirat. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada orang yang karakternya seperti ini, yaitu kalau diingetin, dinasehatin, dia malah semakin congkak dan menjadi-jadi untuk berbuat jahat, ya. Contohnya terjadi kepada Khabbab ibnul Arad, yang seharusnya Al-As bin Wa'il itu membayar hutangnya kepada Khabbab, ya,
tetapi dia gunakan dalil, ya udah kalau kamu yakin dengan akhirat, saya bayar aja utang saya di akhirat. Padahal itu berat, masalah di akhirat berat, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berat. Kalau orang beriman sih masih ada peluang deh. Ya. Kemarin sempat ditanyakan, ya, Ustaz, ada gak peluang orang beriman berdamai di akhirat? Ya, kan ada kisah pertemuan yang lalu saya cerita, ada kisah. Kemudian ada pertanyaan nyusul di belakang, Ustaz, ada gak peluang berdamai sesama orang beriman, sesama orang Islam? Oh, setelah saya teliti lagi, ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang dhaif, ya, tetapi dipayungi dengan ayat Al-Quran yang mutawatir itu, ya. Jadi ada peluang kalau orang beriman itu berdamai, ya. Jadi Nabi pernah membaca ayat fattaqullaha wa aslihu zata bainikum, ya. Nabi itu pernah menasihati, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan berdamailah, ya. Damaikanlah orang-orang yang berselisih di antara kalian. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bilang, tatkala kami sedang duduk dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba Nabi itu aku lihat tertawa. Hatta badat sanayah, tertawanya lepas sekali sampai giginya terlihat. Kemudian aku ditanya Nabi oleh seseorang, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Maka Nabi bilang, itu loh, rajulani min ummati, ada dua orang lelaki dari umatku, jasaya baina yaday Rabbi azza wajal, itu berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu bilang, ya Rabb, khudhi mazlimati, ya Allah tolong ambil hakku dari orang ini, ya Allah. Yang ditagih bilang, ya Rabb, ma baqiya min hasanati syai', saya enggak punya hasanah, sedikit pun enggak punya untuk saya berikan kepada orang ini. Maka yang satu bilang lagi, kalau kau enggak punya hasanah, falyahmil min auzari, ya Allah, sayi'ah saya, keburukan saya timpakan kepada dia agar saya ringan bebannya. Disitulah Nabi menangis. Setelah Nabi dilihat tertawa, kemudian Nabi dilihat dan menangis ketika kondisi umatnya ada yang kehabisan hasanah. Setelah habis hasanahnya, ya sudah, kalau nggak bisa kasih hasanah, kamu dibebankan dengan sayi'ah orang lain. Nabi nangis. Fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena ini dua-duanya orang beriman, ya, maka Allah turun tangan mendamaikan keduanya. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak, kamu yang sedih, kamu yang menuntut dari orang ini, angkat kepalamu. Unzur ilal jinan, pandanglah surga itu. Maka dia lihat di surga banyak kenikmatan, ada istana dan berbagai macam kebaikan. Dia bilang, ya Rabb, li ayyin nabi hadza wa li ayyi siddiqi hadza. Surga seperti ini buat nabi yang mana? Surga kayak begini buat siddiq yang mana? Kata Allah, liman a'ta samanahu. Ya, bukan buat nabi yang mana, bukan buat siddiq yang mana. Surga kayak gini hanya buat orang yang bisa membayar harganya. Oh gitu, bisa dibayar. Wa man yamliku hadza, siapa orang yang bisa bayar harganya lalu memiliki surga seperti ini? Maka Allah mengatakan, anta, kamu pun bisa memilikinya, kamu pun bisa membayar harganya. Dengan apa ya Allah? Bi afwika an akhika, dengan cara memaafkan saudara. Kata Allah, kamu bisa mendapatkan surga seperti itu dengan cara memaafkan saudara. Maka Nabi pun berkata, fattaqullah wa aslihu zata bainikum, bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah orang yang berselisih, maka kamu akan didamaikan di negeri akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat pertama ini, ayat pertama yang saya baca tadi, ya, jadi ada beberapa karakter yang Allah paling gak suka. Yang kalau kata Nabi, abghadur rijal ilallah al-alatul khisam.
Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah al-aladu al-khisam, orang yang keras penentangannya dengan kebaikan. Kalau dinasehatin dia nggak mau terima nasihat tersebut, malah semakin jadi untuk berbuat jahat. Diingetin akhirat, ya udah kita tunggu aja di akhirat, malah nantang nih. Ya. Diingetin tentang Allah, ya, dia tantang juga. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Kenal gak nih? Ayatnya di mana nih ada? Familiar gak kira-kira? Ada di surat Yasin yang sering kita baca. Ada orang yang kalau diingetin tentang Allah, kamu dapat rezeki banyak dari Allah itu, keluarin sedikit, kasih ke orang fakir, kasih ke orang miskin. Apa dia bilang? Ya, dia kan punya Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan yang kasih dia rezeki, nggak perlu saya katanya. Dia pakai nama Tuhan, dia pakai nama Allah untuk menolak, untuk bersedekah. Diingetin tentang Allah, dipakai buat perkara yang buruk, yaitu menahan diri dari bersedekah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karakter yang tidak disukai. Tapi karakter yang disukai oleh Allah adalah pada kalimat wa minan nas yang berikutnya. Allah bilang wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia itu ada juga orang-orang yang siap mengorbankan dirinya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Asalkan dapat ridha Allah, enggak apa-apa dirinya dikorbankan. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini turun terkait dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Orang Romawi dia. Orang Romawi tetapi berimigrasi pindah ke Mekah. Datang ke Mekah, merantau, hijrah, modal dengkul, nggak punya apa-apa, ya. Tetapi berhasil di Mekah jadi orang kaya, jadi orang hebat. Namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya. Tetapi ketika Nabi itu menyatakan kerasulan, dia masuk Islam. Orang Romawi tapi masuk Islam. Ketika masuk Islam, maka dia harus berhijrah ikut Nabi ke Madinah. Nah, ketika dia berangkat dari Mekah ke Madinah, dicetop sama orang-orang kafir Quraisy. Apa kata orang kafir Quraisy? Suhaib, kamu ini datang ke sini modal dengkul, nggak bawa apa-apa kamu. Sekarang kamu mau keluar dari sini dengan membawa harta yang banyak ke Madinah? Oh, nggak bisa. Fala yakunu zalika abada. Nggak akan pernah terjadi untuk selama-lamanya. Orang yang berusaha di Mekah jadi orang kaya lalu tinggalkan Mekah, itu membawa harta yang banyak, nggak bisa, ya, nggak bisa. Itu prinsipnya orang Mekah yang tinggal di sini. Kalau mau pergi jangan bawa-bawa. Prinsip orang Mekah. Kalau kita beda prinsip kayaknya. Datang ke sini silakan bawa uang ke Singapura, bawa uang ke mana, ke luar negeri, ya, bertriliun-triliun nggak apa-apa. Kaya-kayanya mudah sekali, ya. Orang kita di negeri ini, orang luar datang berusaha bekerja jadi orang kaya, korupsi, duitnya dibawa ke luar negeri, nggak ketangkep-tangkep. Beda prinsipnya kayaknya. Kalau orang kafir Quraisy waktu itu, orang kafir Quraisy sangat jelas dia bilang, Suhaib bin Sinan, ji'ta ilaina, ya, kamu datang kepada kami, ji'ta ila Makkah, kamu datang ke Mekah, kamu enggak bawa apa-apa dari Romawi itu. Sekarang kamu berhasil mau pindah ke Madinah, wa anta wa maluka, bawa harta semuanya. Fala yakunu zalika abada. Enggak akan pernah terjadi. Kalau ente mau pergi dengan tangan kosong. Tinggalkan seluruh harta. Nah, maka kata Suhaib bin Sinan, kalian, bukankah kalian kenal bahwa aku adalah Arma, orang yang paling pandai memanah? Ya. Nggak takut kalian aku panah, diancam balik. Ya. Tetapi sehebat-hebatnya orang memanah, kalau 1 lawan 200,
Nggak mati juga kan? Akhirnya dia katakan, gini aja, ya. Gimana kalau aku ikuti kemauanmu, ku tinggalkan hartaku seluruhnya, tapi biarkan aku untuk pergi ke Madinah, menyusul Nabi Muhammad SAW. Maka kata mereka, nggak masalah, engkau mau pergi kemana pun nggak masalah, yang penting jangan bawa hartamu, silakan pergi ke Madinah. Maka kami akan biarkan kamu jalan dengan bebas. Akhirnya dia mengalah. Akhirnya usaha yang dia bangun, harta yang dia kumpulkan, dia tinggalkan di kota Mekah untuk mengikuti menyusul Nabi Muhammad SAW. Disitulah Allah memuji, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada yang kayak begitu. Yang tadi culas, kalau yang ini ikhlas, ya. Yang tadi culas, tetapi yang ini ikhlas nih. Dia korbankan dirinya, harta pun ditinggalkan, nggak apa-apa, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai di Madinah, maka diceritakan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Rabihal bai, jual beli yang menguntungkan, jual beli yang menguntungkan. Jadi kesimpulannya ada dua. Yang satu, jual beli yang merugikan adalah ketika seseorang itu melepas hidayah, melepas iman, malah dia ambil kesesatan. Itu merugikan. Dan perjual belian yang menguntungkan adalah orang yang melepas nyawanya, melepas hartanya, melepas kehormatannya dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, dengan mempelajari dua ayat ini, kita kemudian akan bisa muhasabah, kita termasuk orang yang mana? Manusia yang punya karakter mana? Yang culas atau manusia yang ikhlas? Maka yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suka dengan karakter-karakter yang baik-baik. Amal yang baik nggak cukup. Salat amal baik atau amal buruk? Baik. Tetapi kalau orang yang salatnya itu punya karakter buruk, Allah nggak suka. Misalnya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau salat malas-malesan, yuraunan nas. Kalau salat dia ria, muzabzabin, ya, bingung. Dibilang salat pikirannya kemana-mana, dibilang nggak salat tapi gerakan salat, muzabzabin baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ternyata meskipun salat amal yang baik, kalau pelakunya sifatnya buruk, Allah juga tidak suka. Korban amal baik atau amal buruk? Nanti ini Idul Adha. Amal baik. Tetapi Quran cerita bahwa dua putra Adam dua-duanya korban. Tapi yang satu diterima, yang satu ditolak. Alasannya apa? Satu saja. Pelaku korbannya yang satu dengki, sifatnya buruk. Yang satu lagi ikhlas bertakwa kepada Allah. Dia bilang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima korban itu dari orang yang punya karakter takwa, sifatnya baik. Ini ternyata saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah itu suka dengan orang-orang yang punya karakter sifatnya yang baik. Di antaranya dari dua ayat tadi, ya, orang yang cuma manis di bibir, bagus di amal, tapi buruk di hati, juga nggak datangkan keridhaan Allah. Tetapi orang yang dia ikhlas, ya, meskipun dia harus kehilangan harta, kehilangan nyawa sekalipun, dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki karakter kita, karena memang karakter juga bisa diusahakan. Maka di antara doa tawajuh, doa istiftah itu ada kalimat Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha, tidak ada bisa menunjukkan kepada yang terbaik dari akhlak itu selain daripada Engkau.
wasrif anni sayyi'aha, hindarkan kami dari akhlak dan karakter yang buruk. La yasrifuha illa anta, enggak ada yang bisa membuang karakter buruk itu selain daripada kamu. Artinya kalau kita diminta berdoa untuk itu, berarti kita punya peluang untuk memperbaiki karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Dan diantara karakter yang buruk adalah tidak mau membayar hutang, yang seperti yang terjadi pada Khabbab ibnul Arad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya, jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, kami persilakan. Iya, Pak. Apakah benar kita tidak boleh bersumpah dengan menggabungkan demi Allah dan demi Rasulullah? Setelah kita misalnya tidak boleh, dan tidak bolehnya itu akal. Dari anda menyamakan, apakah benar itu? Iya. Hadis yang terkait dengan itu bukan sumpah demi Allah demi Rasulullah, tetapi ucapan insya Allah wa syi'ta, masya Allah wa syi'ta. Hadisnya bukan terkait dengan sumpah, tapi ucapan masya Allahu wa syi'ta, menurut yang Allah kehendaki dan engkau. Jadi kalau bahasa kita, terserah Allah dan Rasul deh, terserah Allah dan Rasul. Itu pernah diucapkan oleh sahabat, lalu Nabi melarang, jangan bilang wa, ya, tapi bilangnya summa, bilang masya Allah summa syi'ta. Jadi yang dikritisi oleh Nabi, yang dikoreksi oleh Nabi, ucapan wa dan summa. Karena kalau wa ada istirah, ya, jadi mengangkat Nabi lebih tinggi seperti sejajar dengan Allah. Terserah Allah dan Rasul, tapi mestinya terserah Allah kemudian Rasul. Masya Allah summa syi'ta. Jadi perbedaan sedikit saja fatal tadi, ya, fatal. Kemudian terkait dengan sumpah, ya, ada sumpah-sumpah yang memang tak dihukum sebagai sumpah. Ada sumpah yang tak dihukum sebagai sumpah, yaitu ucapan yang biasa lepas dalam uruf, dalam kebiasaan. Allah berfirman, la yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi orang Arab biasa ngomong bi abi anta wa ummi, demi bapakku, demi ibuku, dan demi engkau ya Rasulullah. Itu biasa keluar, ucapan yang biasa terlontar tanpa diniatkan dengan hati sebagai sumpah, cuman kebiasaan doang, itu enggak dihukum sebagai sumpah oleh Allah. La yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Yang dihitung sebagai sumpah yang benar-benar bersumber dari hati. Jadi terkait dengan sumpah, nanti kita akan baca beberapa teks, banyak teks dalam hadis bahwa sahabat-sahabat Nabi sering keluar kata-kata sumpah dengan nama selain Allah, tapi itu sumpah yang enggak dihukum. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yang dipandu oleh syariat bersumpah itu mesti menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya, ya. Bahkan kita nggak boleh bilang demi Rasulullah dengan maksud sumpah, nggak boleh. Kecuali kalau cuma kebiasaan yang ngalir begitu aja, ucapan itu nggak dimaksudkan dengan sumpah, itu dimaafkan, ya. Kemudian tadi kita dengar dalam teks tadi, ternyata orang-orang kafir pun sering bersumpah dengan nama Allah, ya kan? Khabbab bilang wallah demi Allah. Ternyata Al-As bin Wa'il juga bilang demi Allah, wallahi demi Allah. Ini memang begitu. Orang-orang dulu, orang Mekah itu, mereka bukan orang ateis, bukan orang yang berpahaman, berkeyakinan Tuhan itu enggak ada. Mereka adalah orang-orang yang bertuhan, tetapi mereka menyekutukan Tuhan. Makanya mereka sebut juga wallahi demi Allah. Cuma yang jadi masalah adalah yang Allah enggak suka, yaitu mereka berbohong dengan sumpah. Jadi berbohong dengan memakai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, itu hadisnya bukan tentang sumpah, tetapi tentang masyiah, ucapan sahabat masya Allahu summa syi'ta. Itu diperbolehkan, enggak boleh pakai wa. Bedanya adalah kalau wa
menunjukkan kesejajaran, ya. Misalnya orang Arab bilang ja'al qaid wa al-jaish. Berarti panglima itu datang bersama dengan pasukannya. Kalau pakai wa, terjemahnya bukan dan, tetapi bersama, berarti barengan. Tapi kalau bilang summa ja'al qaid summal jaish, datang panglima duluan, baru kemudian di belakang diikuti oleh pasukannya. Jadi yang dikoreksi oleh Nabi adalah mempersetarakan Nabi dengan Allah. Ini nggak boleh. Jadi jangan bilang masya Allah wa syi'ta, tapi bilangnya masya Allah summa syi'ta. Adapun sumpah, jelas kita tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau cuma kebiasaan yang mengalir begitu saja tanpa diniatkan dalam hati, maka itu sumpah yang tidak dianggap sebagai sumpah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi konteks dalam konteks mensejajarkan sumpah ini nggak boleh. Nggak boleh. Sama dengan ucapan masyiah tadi nggak boleh. Apalagi sumpah nggak boleh. Ya. Jadi yang punya kebiasaan sebaiknya tinggalkan kan. Oh, demi Allah demi Rasulullah. Pakai dua begini lagi. Demi Allah demi Rasulullah. Jangan. Demi Allah. Nah, gitu. Tapi itu pun sebaiknya jangan begitu mudah keluar kata-kata sumpah. Oh, demi Allah, emang modalnya aja nggak balik ini. Kalau anda kan demi Allah modalnya nggak balik, modal udah untung 25%, masih dibilang modalnya nggak balik, nggak boleh. Ada lagi silakan. Iya Pak. Terkait dengan keikhlasan tadi, kalau saya melakukan kehusukan dalam sholat berjamaah itu, kalau satu saja yang bisa khusyuk, tidak bisa diterima. Suruh jamaah sholat bisa diterima. Nah itu apa ada dasarnya? Oh gitu. Kebetulan tadi ketika Nabi Ibrahim terketok dengan ucapan setan yang menyertakan Nabi Adam. Oh ya, baik. Yang pertama, ada yang bilang bahwa dalam sholat berjamaah, ya, asal satu aja yang khusyuk, maka semua akan diterima. Gitu baik. Salah satu saja khusyuk, semua akan diterima. Secara logika, saya dengar dari para guru atau penceramah, ibarat kita beli buah tuh petian, ya. Kalau beli petian, maka nggak dilihat lagi di dalam mana yang bagus-bagus, tetapi semua yang ada cacat-cacatnya juga ke bawah. Berbeda dengan beli buah kalau dia satuan gitu. Orang akan pilih, oh ini, oh nggak dipilih, nah dipilih. Jadi kalau orang sholat sendirian, dia beresiko, emang ente kualitasnya bagus, gitu. Sehingga merasa nanti akan diambil, akan dipilih. Tetapi kalau berjamaah, maka orang tidak akan dilihat satu persatunya. Berarti tadi diterima itu karena jamaahnya itu, bukan karena ada satu yang baik, ya, bukan karena ada satu yang baik yang lain diterima, tapi karena Allah menilai secara jamaahnya. Dilihat berjamaah, maka diambil semuanya itu, diterima semuanya itu. Nah, gitu. Berbeda kalau sholatnya sendirian. Adapun dasarnya secara nakal, ya, secara dalil berupa ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang saya tahu itu memang setiap orang sholat, baik sendiri ataupun berjamaah, kualitas pribadinya akan dilihat. Kualitas pribadi, kata Nabi, ada orang yang sholat itu mau sendiri mau jamaah, itu ada yang sholatnya itu diterima 100%, ada yang diterima cuma 75%, ada yang diterima cuma 50, 25, sampai ada orang yang sholatnya itu seperti kain lecak yang dilempar ke mukanya.
Karena saking buruknya, dia seperti kain belum disetrika baju, lecek dikasih, dilempar lagi. Ini apaan? Sana, setrika dulu, cuci dulu yang bagus. Dan mendukung dalil ini adalah namanya hadisul musi fi sholat. Hadis Nabi tentang orang yang buruk dalam sholatnya. Datang salah seorang sholat di masjid, kemudian setelah sholat dia lihat ada Nabi, dia salam, Assalamualaikum. Kata Nabi, irji, balik sana, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, yang tadi belum dianggap sholat. Dia balik lagi di sholat. Setelah selesai dia balik lagi ke Nabi, salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irji, balik, sholli, sholatlah kamu, fa innaka lam tusolli. Sampai 3 kali baru dia jujur, ya Nabi, saya nggak bisa yang lebih baik daripada yang saya kerjakan tadi. Lalu Nabi ajarkan dia tata cara sholat yang baik dan benar. Salah satu yang jadi poin adalah orang itu tidak tumanina, ya, tidak tumanina di dalam sholat yang ia merupakan rukun daripada sholat, ya. Jadi saya rasa yang benar adalah orang itu kalau udah berjamaah, ya, Allah akan terima sholatnya, tetapi kualitasnya tetap masing-masing, ya, dinilai. Siapa yang full 100% dari takbir sampai salam, konsentrasi, ngerti bacaan. Siapa yang dari awal sampai dengan salam pikirannya nggak ingat sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi insyaallah kita meskipun bagaimanapun jangan sampai hadis-hadis ini membuat kita putus asa. Wah, percuma dalam sholat udah capek nggak diterima. Jangan. Jadi hadis itu hadis motivasi. Jangan malah membuat kita jadi kecil hati. Jadi kalau kata seorang kiai di Jawa itu, namanya Kiai Haji dikenal Gus Baha itu, ada Gus Baha. Dia bilang, jangan pikirin masalah sholat mau diterima atau nggak diterima. Kamu udah bisa sujud aja, udah bisa sujud, itu udah satu keistimewaan. Kenapa? Iblis nggak bisa sujud ketika diperintah sujud oleh Allah. Maka kamu kalau bisa sujud aja udah, jangan mau kamu dikecoh dengan iblis, ditakut-takutin, ya ngapain sholat belum tentu diterima sholatnya. Udah, pokoknya diterima nggak terima, kenangan terindah bagi saya adalah ketika kening ini bisa sujud, letak di atas tanah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tolong diulang tadi bagaimana Nabi Adam terkecoh dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu bukan dengan iblis, dengan seseorang yang dia dengar berzikir atau mengucapkan kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saking senangnya dia, kalau kamu ucapkan lagi, saya kasih kamu ini kambing, gitu. Dia ucapkan, ya. Kemudian Nabi Ibrahim senang, ya. Kata Nabi Ibrahim, kalau kamu ucapkan lagi kalimat itu, saya kasih lagi kamu ini. Sampai kambing yang dimilikinya habis, ya. Dan Ibrahim masih berkata, demi Allah, kalau ya, saya punya anak pun, kalau saya punya anak, saya akan korbankan anak ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya ketika dia punya. Dan ternyata Nabi Ibrahim lulus dalam ujian tersebut. Kata Allah, qad saddaqta ru'ya, kau telah benarkan mimpi itu. Kau telah benarkan mimpi itu, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, maka kami akan balas kebaikan. Itu hanya ujian saja, itu hanya cobaan saja, dan kamu telah lulus ujian. Itu saya dengar dari para penceramah. Sementara saya belum baca langsung teks apa yang diucapkan oleh Ibrahim, tapi saya hanya dengar dari para penceramah. Allah Ta'ala alam tentang kebenaran seperti ini. Enggak tahu. Ada lagi? Kalau ada ini perhatikan nanti. Baik, tidak ada. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.